Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan melanjutkan video daripada membahas surah Al-Fatihah, yang mana video sebelumnya saya bahas kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Adapun membaca Al-Quranul Karim itu ada beberapa tingkatan. Ya, yang pertama tahqiq. Itu tahqiq ini membaca dengan lambat dan tenang, dengan benar-benar memberikan haknya secara benar dan maksimal tanpa ada tambahan dan pengurangan. Tingkatan ini cocok digunakan dalam proses belajar mengajar. Ya, yang pertama tahqiq. Yang kedua tadwir, yaitu bacaan yang sedang antara tahqiq dan hadar. Nah, adapun ketiga hadar. Ya, hadar ini adalah as-sur'ah, artinya cepat. Nah, adapun menurut istilah hadar ini adalah bacaan cepat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dengan sangat cermat, dan hendaknya seorang qari berhati-hati dari memotong huruf mad, menghilangkan suara gunnah atau ikhtilas, atau membaca sebagian harakat. Nah, ini menurut pendapat ulama. Jadi ini disebut dengan bacaan tartil. Ya, tartil ini terbagi tiga, ya. Tahqiq, bacaannya lambat; tadwir, bacaannya sedang; dan hadar adalah bacaannya cepat. Ini dinamakan tartil. Seperti di dalam Quran surah Al-Muzammil, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil artinya kita membaca Al-Quran pertama dengan memakai kaidah-kaidah tajwid yang baik dan benar. Nah, kedua, kita fahami makna daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga tingkatan membaca Al-Quran ini perlu diperhatikan. Jangan sampai seorang qari atau imam salat berjamaah salah faham, ya, dalam memahami hadar ini. Jadi hadar ini yang cepat, bacaan yang cepat. Ada sebagian imam salat berjamaah, wabil khusus salat tarawih, bacaannya sangat cepat. Jadi mungkin dia memakai hadar, ya, memakai tingkatan bacaan hadar. Cuman hadar ini perlu diperhatikan, tetap menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, ya, hak huruf tetap diberi, ya. Hukum tajwid, hukum nun sukun dan tanwinnya tetap harus betul, dan ahkamul matnya tetap harus betul, ya, dan suara gunnahnya harus tetap kedengaran. Misalnya panjang matnya 4 harakat, tetap diberi 4 harakat sesuai dengan tempo hadar, ya. Jadi sesuai dengan tempo. Misalnya baca Al-Fatihah dengan tahqiq misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ila akhir ayat. Ya. Jadi itu termasuk tahqiq. Jadi bacaannya lambat sekali. Adapun tadwir sedang. Misalnya seperti imam salat berjamaah.
di waktu subuh misalnya, atau di waktu isya atau maghrib misalkan ya. Seperti ini bacaannya tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu bacaan tadwir. Adapun hadar, nah ini lebih cepat lagi daripada bacaan tadwir yang barusan saya bacakan tadi. Ya, adapun hadar yang tepat adalah tetap memberi hak hurufnya, hukum nun, sukun dan tanwinnya tetap betul, tetap benar, dan matnya tetap benar, gunnahnya tetap kedengaran gunnah. Contohnya misalnya membaca Al-Fatihah dengan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh dengan hadar. Tetap diberi hak hurufnya ya. Jadi jangan sampai membaca Al-Fatihah dengan hadar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saudaraku banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam membaca hadar kalau seperti itu. Jadi pertama, hak hurufnya tidak kedengaran, tidak jelas, dan hukum mad arid li sukunnya tidak jelas ya. Banyak yang salah dari situ. Misalnya seperti tadi ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak jelas. Sangat tidak jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak jelas ya ikhwah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya tasdidnya hilang. Iyyaka na'budu wa iya. Yang harus ada tasydid di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu wa. Jadi tidak jelas iyyaka na'budu wa, budua. Budua. Tidak jelas ya, bacaannya tidak jelas, sangat tidak jelas. Jadi merusak bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau dia tidak memperbaikinya, inilah dosa yang tidak terasa ya ikhwah. Jadi dosa-dosa di dalam baca Al-Qur'anul Karim, apabila dia tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan yang benar, maka ini termasuk dia berdosa ya. Dia meremehkan Al-Qur'anul Karim, dia meremehkan ilmu-ilmu tajwid daripada Al-Qur'anul Karim, sehingga bacaannya sembarangan ya ikhwah. Tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Jadi hati-hati di situ ya. Mulai dari bacaan ba-nya pun tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra pun tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak jelas ra-nya. Apa yang disampaikan tidak jelas. Dan kebanyakan pantulan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwah, tidak jelas bacaan seperti itu. Sangat disayangkan. Ya. Kita menjalankan ibadah salat sunnah tarawih cuma di bulan Ramadan ya ikhwah.
Di luar Ramadan kita tidak ada melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka sangat disayangkan apabila sholat sunnah tarawih tidak bernilai. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat. Ya, banyak kesalahan di situ. Ya, hati-hati ya ikhwah. Apabila kita menemukan imam seperti ini, maka tegurlah Pak imamnya. Ya, Bapak imamnya tegur. Apabila beliau tidak mau dinasihati, tidak mau diberikan arahan yang baik, maka cari imam yang lain. Ya, cari masjid yang lain. Nah, tapi di saat sekarang ini, ya, memang kita dianjurkan untuk sholat di rumah. Maka dari itu, ikhwah, apabila Anda sholat di rumah dan menjadi imam di rumah, maka perlu juga diperhatikan ya bacaan Al-Fatihahnya. Dan bagi masjid yang bisa melaksanakan sholat tarawih, misalnya termasuk zona hijau di situ, ya, maka perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan, wahai imam, bacaan Anda jangan sampai merusak daripada makna daripada Al-Quran itu sendiri ya, merusak makna daripada surah Al-Fatihah itu karena bacaan yang terlalu cepat, tidak jelas ya, di mana huruf ba, di mana huruf sinnya, di mana huruf mimnya tidak jelas, huruf ra-nya tidak jelas, huruf lamnya tidak jelas, huruf ha-nya pun tidak jelas, panjang pendeknya tidak jelas ya, hukum matnya tidak jelas ya, semuanya banyak yang tidak jelas. Wabil khusus makhraj hurufnya tidak jelas, sangat tidak jelas apabila membaca dengan cepat. Nah, coba Anda dengarkan sekali lagi, saya bacakan dengan cepat, tidak jelas, sangat tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sangat tidak jelas. Walaupun saya berusaha untuk membaca dengan baik, tapi tidak bisa. Sangat tidak jelas. Tapi apabila Al-Fatihah dibaca dengan bacaan hadar, memberi hak hurufnya, makhraj hurufnya, yang baik dan benar, maka insyaallah bacaan tersebut jelas dan makhrajnya tepat, panjang pendeknya tepat. Ya, saya contohkan hadar yang benar adalah seperti ini. Fokus, mohon diperhatikan bagi para imam sholat berjamaah tarawih atau bagi para qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu hadar. Bisa juga hadar tidak diwasal, bisa misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadar seperti itu, yang tidak diwasal. Yang lebih aman bacaan Al-Fatihah itu tidak diwasal ya, dan lebih tepat lah, lebih afdalnya seperti itu. Atau seperti ini juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu bisa juga hadar atau mau diwasal boleh, satu kali nafas pun boleh ya. Misalnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu ikhwah. Contohnya. Saya contohkan sekali lagi ya. Kalau saya sukanya seperti ini kalau membaca Al-Fatihah dengan wasal. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat ya ikhwah video singkat kajian tahsin online kali ini. Apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.